Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufadita Putri Oktavia dari kelas 12G Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karya tulis ilmiah. Next. Materi apa saja yang akan dipelajari? Materi yang akan dipelajari yaitu ada berbagai macam. Ada yang namanya pengertian karya tulis ilmiah, tujuan karya ilmiah, manfaat karya ilmiah, struktur, ciri-ciri karya ilmiah, dan karakteristik karya ilmiah. Next. Lalu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Pengertian karya ilmiah sendiri adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Next. Tujuan karya ilmiah. Adapun tujuan dari tulis karya ilmiah adalah sebagai berikut. Untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Next. Tujuan karya ilmiah. Manfaat apa yang akan kita dapatkan dalam menulis karya ilmiah? Ini dia penjelasannya. Untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Penulis daftar berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan diri sendiri, dapat mengembangkan pemikiran dengan lebih matang, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan, mengakrabkan penulis dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog intelektual, yakni satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu pengetahuan. Penulis menyumbangkan bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat sebagai bahan penelitian, acuan pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Next. Apa sajakah struktur karya ilmiah? Struktur karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Next. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan tentang dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Next. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pembedaan dan pembahasan dari bahan penelitian. Next. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulannya dari analisis pada bagian ini dan dari bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari suatu bab. Next. Apa saja ciri-ciri karya ilmiah? Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah, ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Next. 2. Tidak ambigu. Ciri ini tidak ada kaitannya dengan reproduktif.
Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud karya ilmiah dapat diterima oleh pembacanya. Next. Tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karena karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Next. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembacanya. Next. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Next. 6. Bersifat demokratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya penulis menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Next. Tidak kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya, bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang disampaikan. Next. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis, jadi tidak memiliki kecondongan subjektif. Next. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuannya penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat para pembaca bingung. Next. Kalian juga harus mengetahui karakteristik dalam karya tulis ilmiah. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori, harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak nitis, dan tidak menimbulkan interspeksi lainnya. Harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Efisien, artinya menggunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik sesuai dan mudah dipahami. Efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas, dapat objektif, artinya berdasarkan fakta, kerangka, atau ilmiah, bersifat konkret dan benar adanya atau tidak mengada-ada. Sistematis, artinya penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan proses yang ada. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.